itu untuk tidak boleh membunuh anak kecil. Ada 7. Ini tidak disebutkan di dalam matannya. Yaitu la yajuzu qatlus sabi wala imra'ah wala khuntha wa rahib wa syekhun fanin wa zaman wa a'ma la ru'ya lahum wa lam yuqatilu aw yuharridu. Tidak boleh membunuh anak kecil, balita. Ya, tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh membunuh khunsa, banci. Ya. Ya. Banci di sini bukan homoseksual atau transgender, bukan. Maksudnya memang itu bukan dibuat-buat. Artinya memang Allah SWT ciptakan dia punya hormon yang bercampur, yang separuh laki-laki separuh perempuan. Bukan homoseksual, bukan luti, bukan fa'ala kaum lut, fi'la kaum lut, bukan yang mereka homoseksual, bukan. Tapi dia kalau homoseksual ketahuan dia melakukan misalnya liwat, melakukan perbuatan homoseksual, ya, ini dibunuh. Ya. Jangankan kafir, muslim pun dibunuh. Ya, selama dia sudah baligh. Maksudnya di sini khunsa di sini orang yang pernah lihat kan, orang yang bukan homoseksual, tapi memang Allah berikan di badan itu ada hormon estrogen, progesteron yang hampir berimbang sehingga dia seperti laki-laki seperti perempuan. Satu sisi seperti laki-laki, satu sisi seperti perempuan. Ya, ini warahib, ya, pendeta, pemuka agama, syekhun fanin, orang tua renta, ya, jompo, zaman, ya, zamin, orang yang cacat, lumpuh, ya, wa'ama, orang yang buta, ya, tapi dengan 3 syarat, ya. Tidak boleh dengan 3 keadaan. La ru'ya lahum, ya. Bukan ahlu strategi, lumpuh, tapi ahlu strategi ini dibunuh, ya, karena dia otaknya strategi pertempuran itu. Atau perempuan seperti itu keadaannya, ini dibunuh. Ini pertama, dia bukan dia yang punya andil strategi. Walam yuqatilu, dan tidak ikut berperang. Kalau mereka ikut berperang, ya dibunuh juga sama. Boleh untuk dibunuh. Au yuharridu, atau bukan provokator. Ya, dia provokator, maksudnya pemberi semangat. Ada kan? Apa itu namanya istilahnya? Ya, pemberi semangat terhadap pasukan perang untuk semangat terus berperang. Wah, ini penting ini keadaannya. Membangkitkan spirit supaya terus semangat berperang. Wah, ini luar biasa perannya. Nah, ini dibutuhkan seperti itu. Kondisi tentara yang sudah lemas, sudah tidak semangat, kemudian datang provokator, dipanas-panasin, bangkit lagi. Ya kan? Ini bisa dirasakan. Support terus supaya dia terus semangat. Ini. Dan mereka ini yakununa ariqa bisabi. Mereka 7 kelompok orang ini, sobi, imra'ah, khunsa, rahib, syekhun fanin, zaman, a'ma. Ini 7 kelompok orang ini yang dia bukan ahlu strategi, bukan juga ahlul qital, bukan juga ahlul tahrib. Mereka 3 kelompok orang ini tidak boleh dibunuh. Ya. Kalau sekiranya mereka tertawan, maka mereka jadi budak. Ya. Yakununa ariqa bisabi. Ya. Ini tidak ada takhir. Tidak ada takhir, ya. Itu takhir dalam permasalahan yang lain. Artinya imam tidak boleh, kamu bebas, atau kamu saya kamu saya tebus dan lain sebagainya. Enggak. Ini ariqa. Ya. Kalau sekiranya mereka jadi ariqa, mereka jadi budak bagian daripada harta, maka mereka masuk ke dalam kumpulan ghanimah.
Ya, masuk dalam kumpulan ghanimah. Nanti akan dibahas bahwasanya Islam itu mulia. Nah, Islam itu mulia. Dari sisi masalah perbudakan ini, ada sisi mana kemuliaan Islam? Sisi Allah SWT berfirman, "Fakatibuhum in alimtum fihim khaira." Ya, artinya ada anjuran untuk merekan budak selama kita lihat di situ dia ada gelagat-gelagat kebaikan. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Atikha fa innaha mu'minah." Banyak saja merekakan dia karena dia mukmin. Nah, di sini jadi yang kufar kemudian menjadi budak, ya, kemudian dengan hidayah Allah SWT dia jadi Islam, ya, karena pendapat mayoritas ulama, budak itu dibebaskan kalau dia in alimtum fihim khair, kalau kalian lihat kebaikan padanya, yaitu Islam, dia sholat, ya, dia multazim dengan syariat Allah SWT, bertakwa kepada Allah SWT. Ini anjurannya luar biasa, ya, anjuran untuk merekan budak, besar sekali pahalanya, sampai disebutkan dalam sebagian hadis, man a'taqa abdan, ya, musliman, ya, fa inna Allah Subhanahu wa taala yu'tiquhu bi kulli adwin minhu minan nar. Jadi barang siapa memerdekakan seorang budak yang muslim, yang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan memerdekakan dia daripada neraka satu anggota. Boleh dari dihitung. Yang namanya seorang memerdekakan budak itu kan dari ujung kepala sampai ujung rambut. Ya. Dari kepalanya sebagai balasannya Allah merdekakan dia dari api neraka. Rambutnya Allah merdekakan dia rambutnya dari api neraka. Matanya sebagai balasannya Allah merdekakan dia dari api neraka, semuanya. Ini kan pahala besar. Ini bentuk rahmat Islam. Karena kalau budak kufar dibiarkan berkeliaran, tidak menjadi budak dalam keadaan seperti ini, maka dia akan membuat kerusakan, semakin rusak di muka bumi Allah SWT. Anak kecil dibiarkan besar dalam keadaan kekufuran, dia akan menyebarkan kekufurannya. Ya. Dia akan merusak di muka bumi Allah SWT dalam keadaan Allah SWT menempatkan mereka ini hanya untuk mentauhidkan Allah, hanya untuk beribadah kepada Allah SWT. A'zamul hasanat, kebaikan yang terbesar, kemaslahatan yang terbesar, tauhid, ya. Dan kemadaratan, a'zamul munkarat, syirik billah, ya, menduakan Allah SWT dalam hal ibadah. Ya, ini maksud daripada rik, ya. Ini kacamata Islam, ya. Kacamata Islam, bukan perbudakan versi orang kafir, yaitu pemerasan dan lain sebagainya. Mereka tidak ada maksud seperti ini. Pokoknya dimanfaatkan tenaga mereka sehabis-habisnya, kemudian mereka tidak dianggap. Dalam Islam dianggap. Rasulullah SAW bersabda, "Faqulu mimma ta'imtum walbisu lahum mimma labistum." Ya, sampai-sampai hendaklah kalian beri makan apa yang kalian makan. Ya, setara kan? Hendaklah kasih pakaian apa yang kalian pakai. Lihat, ini di dalam Islam, ya, seperti itu. Kasih makan apa yang kalian makan, beri makan apa yang kalian, beri pakaian apa yang kalian pakai. Ya, coba ada perbudakan yang ada pada kufar, mana ada seperti ini? Ya, mana ada tidak ada seperti ini. Dan bahkan sebagian kaum muslimin menganggap pembantu rumah tangga lebih jelek daripada kufar. Ya, coba antum bisa lihat keadaannya. Keadaan sebagian kaum muslimin. Artinya di stratanya, kasih nasi kadang-kadang sudah hampir basi. Ya. Kasih pakaian yang sudah buluk-buluk. Nah, Rasulullah SAW katakan, "At'imu lahum ma ta'imtum." Ya, kasih makan apa yang kalian makan. Kita makan nasi basi ya, Pak? Apa kita makan roti yang sudah jamuran? Enggak kan? Ini Rasulullah SAW syariat Islam memuliakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau sekiranya 7 kelompok orang tadi, ya, ini digabungkan dengan harta ghanimah. Adapun kalau tawanan sudah baligh, ya, muqatil, ya, baligh dan muqatil juga, ya, baligh dan dia punya andil dalam peperangan, strategi kah, kemudian tenaga kah, atau tahrid, ya, support untuk tetap orang berperang, maka ini
Imam, ini kan masih ada pembahasan tentang imamnya. Imam yukhayyar baina arba'ati umur. Yukhayyar baina arba'ati umur. Fihi baina arba'ati umur. Dalam 4 perkara. Imam disuruh memilih. Ya, tergantung kemaslahatannya, dipilih dalam 4 perkara. Yang pertama, imal qatl. Kalau imam melihat, oh ini orang ini nggak bisa kecuali harus dibunuh. Ya, karena madorotnya besar kalau dibiarkan dia tetap hidup. Imma akhdul fida, atau fida. Fida itu sebagai dia bayar sejumlah harta uang, kemudian dia dibebaskan. Wa immal istirqaq, bisa dia menjadi budak. Ya. Imam berpendapat, ini bagusnya jadi budak saja, kemudian dididik di keluarga muslim, kemudian dia masuk Islam misalnya. Wa immal man. Man itu bidun syai'. Man itu dibebaskan tanpa syarat. Nah, ini tergantung kondisinya. Ya. Ya. Jadi ada 4 keadaan. Pertama, kalau imam melihat kemaslahatannya, ya. Kalau melihat kemaslahatannya untuk dibunuh, maka dibunuh. Kalau imam melihat kemaslahatannya untuk ditukar dengan harta, uang, atau ganti tawanan, tukar tawan. Jadi kalau sekiranya muslim punya tawanan perang, kita tawarkan. Kami punya tawanan perang kalian, dan bebaskan tawanan perang kami. Tukar. Ini juga boleh. Iya. Atau dijadikan budak, atau dibebaskan tanpa syarat. 4 perkara ini boleh. Dan apa yang menjadi patokan kapan waktunya dibunuh, kapan ngambil fida, kapan istirqaq, kapan man? Di sini kita punya kaidah syariah. Ada kaidah di sini. Kullu man yatasarrafu li ghairihi idza khayyara baina syai'aini fa inna takhyirahu lil maslahah. Walaysa litashahhi. Ya. Kullu man yatasarrafu li ghairihi idza khayyara baina syai'aini, atau idza khayyara baina asya' fa inna takhyirahu lil maslahah walaysa litashahhi. Ya. Ini kaidah. Ya. Ya. Setiap yang diberikan amanah, ya, untuk mengatur suatu perkara, ya. Tapi untuk yang lain, bukan untuk dia. Untuk orang lain, bukan untuk dia. Disuruh memilih, maka pilihannya itu tergantung maslahatnya. Ini bukan untuk dia, bukan kemaslahatan imam ini. Ini kemaslahatan umat, ya. Kemaslahatan Islam. Maka bukan selera dia. Suka-suka dia bebaskan, enggak. Suka-suka dia bunuh, enggak. Tapi lihat mana yang paling maslahat. Nah, ini kaidah. Kullu man yatasarrafu li ghairi idza khayyara bain syai'aini fa inna takhyirahu lil maslahah wa laysa litashhih. Nah, ini beda kalau tasarrufnya lahu. Ya. Kalau Allah berikan hak untuk kemaslahatan dirinya. Ya, seperti kafaratul yamin. Ya, seperti kafaratul yamin kan. Allah SWT bilang, fa kafaratu it'amu 10 masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatum aw tahrir raqabah. Nah, ini fa malam ini fasiyam talata ayyam. Ya. Ini kafaratul yamin. Pertama, it'am 10 masakin atau kiswatuhum atau tahrir raqabah. Ini tasarrufnya untuk dia. Maka ini dia boleh suka-suka dia, mana yang dia memungkinkan. Dia ingin memberikan budak, ya tafadhol, silakan. Dia ingin memberikan makan 10 orang miskin, silakan. Dia ingin memberi pakaian 10 orang miskin, silakan. Tapi kalau tasarrufnya untuk umat, tasarrufnya untuk umat, untuk kemaslahatan Islam, maka ini kaidahnya, maka dia lihat maslahatnya. Mana yang lebih maslahat terhadap umat dan mana yang lebih maslahat untuk kaum muslimin, ya. Sampai di sini kemarin kan? Ya. Kemudian faqala rahimahullah taala
Wa tumlakul ghanimah bil istila 'alaiha fi daril harb. Ya. Kemudian ghanimah, ya, harta rampasan perang. Ya, harta yang didapatkan dengan pertempuran itu. Dengan baku tempur. Tumlakul ghanimah bil istila 'alaiha fi daril harb. Ini dikuasai oleh kaum muslimin dengan semata-mata menguasai harta tersebut di darul harb, ya, di wilayah musuh, ya, tempat peperangan. Ya. Ini jelas. Wahia liman syahidal waq'ata min ahli kitab. Dan ghanimah itu diperuntukkan bagi yang ikut, ya, berperang dari kalangan muqatilin, dari kalangan mujahidin. Ya. Nah, ini ghanimah. Ini ghanimah. Ya. Maka mendapat jatah nanti. Nanti akan kita sebutkan rincian-rinciannya. Ya. Atau ya. Wa hiya liman syahidal waq'ata min ahlil qital. Ya. Fa yukhrijul khumus. Ya. Kemudian sebelum dibagikan, wa yukhrijul khumus. Imam wajib bagi imam untuk mengeluarkan 1/5 terlebih dahulu. Ya, setelah dikumpulkan, ya, macam-macam, semuanya, ya, semuanya, perhiasan, uang tunai, ya, apa tanah, apa budak, apa semuanya dikumpulkan, kemudian ditakwim, artinya, ya, dinilai, ya, sama ini emas 10 kilo sama dengan sekian, pokoknya di tanah sekian sama, di generalisir, diglobalkan, kemudian ditakwim satu persatu. Itu terlebih dahulu, setelah ditakwim, maka dikeluarkan 1/5 terlebih dahulu. Ya, 1/5 dikeluarkan. Ya. Kemudian kalau ada tanfil, apa tanfil? Apa tanfil? Bonus tadi. Ya. Kalau ada bonus, keluarkan dulu bonusnya. Ini kan ijtihadnya imam. Tergantung imam, dia beristihad untuk dikeluarkan. Kalau ada tanfil, dikeluarkan terlebih dahulu. Ya. 1/5 kita keluarkan. Sisanya berapa? 4/5. Ya kan? Kalau imam punya ijtihad untuk mengeluarkan 1/4, ya, dari 4/5, ya, 1/4 dari 4/5 berapa aja? Cepat. 1/4 dari 4/5. Waduh. Berapa? Ya. Jadi pertama, yang namanya ghanimah sebelum diotak-atik, dan nanti ada pembahasannya, tidak boleh apa saja, sendal, wala sikat gigi, wala odol, kumpulkan semua. Ya, kumpulkan semua. Sebelum diotak-atik, kecuali makanan, ya. Makanan siapa sih gitu? Ketemu martabak, ya, tafadhol makan. Ada keringanan itu. Ya. Enggak harus di martabak ikut dimasukkan, enggak. Ya, sebentar rusak dia, ya kan? Ini keluarkan dulu 1/5. Ini tidak boleh diganggu gugat. Ya. Tidak boleh diganggu gugat. Ini
Allah berfirman wa'lamu annama ghanimtum fa anna lillahi khumsahu li rasulil qurba wal yatama masakin wa ibnis sabil. Ini sudah jatahnya sudah jelas 1/5 ini. Kemudian setelah diambil 1/5, imam melihat lagi. Dia lihat dari para muqatilin mana yang ahlu strategi, mana yang ahlul qital, mana yang ahlul ra'y, mana ahlu macam-macam. Dia lihat, wah ini memang posisi dia vital. Ini harus dijaga. Dikasih bonus. Nah, ini bonus tambahan. Ya, ini 1/4 dari 4/5. Ya, ini cukup besar. Ya, ini. Atau setelah dia pulang, ya, 1/3 sampai ke kampung, 1/3 dari 4/5. Nah ini. Kemudian setelah diambil 1/5 dan kalau sekiranya ada tanfil bonus diambil, dikeluarkan bonusnya. Ya. Kemudian baru dibagi. Ya. Kemudian baru dibagi sisa-sisanya. Ya. Di sini ar-rajil, ya. Ya. Lirajil kata faqala rahimahullah fa yukhrijul khumusa tsumma yaqsimu baqiyal ghanimah. Dikeluarkan 1/5. Kemudian tadi kita bahas kalau ada tanfil, kalau tidak ada sang imam wajib untuk membagi ghanimah di antara para muqatilin, para mujahidin, ya, sisanya. Ya, 4/5 atau 4/5 dikurangi 1/4-nya. Lirajil sahmun walil farisi salasatun. Nah, ini zaman dulu. Ya, zaman dulu yang namanya pasukan itu kalau enggak infanteri ya kavaleri. Ya, infanteri itu pasukan pejalan kaki, kavaleri yang pakai kendaraan. Iya, pakai kendaraan. Ada juga dulu artileri, tapi pakai batu. Batu dibakar terus dibuat manjenik. Tahu manjenik? Itu apa namanya? Meriam kuno dibuat pakai kayu, kemudian ditarik oleh beberapa orang yang algojo super power gitu. Kemudian dibentuk sedemikian rupa sehingga apa namanya? Kayunya itu melemparkan batu yang terbakar tadi. Nah, itu manjenik. Nah, yang seperti ini secara keumuman jelas ya. Keterangannya bahwasanya pasukan pejalan kaki cuma dapat satu bagian. Ya, satu bagian. Ya. Dan pasukan kavaleri mendapatkan 3 bagian. Ya. Mendapatkan 3 bagian. Kenapa dapat 3? Sahmun lahu wa sahmani li farasihi. 1 jatah untuk dia, 2 jatah, 2 bagian, 1 bagian untuk dia, 2 bagian untuk kendaraannya. Jadi disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Kalau sekarang apa? Ya. Kalau dulu kan khail, ya. Kuda yang piawai yang dipakai untuk bertempur zaman dulu kuda. Kalau sekarang ya mungkin bisa pesawat terbang atau yang semisalnya. Ya, pesawat terbang atau yang semisalnya. Ya. Tapi kalau zaman dulu itu milik pribadi. Ya. Milik pribadi bukan. Yang namanya kuda milik pribadi. Ya. Sebagian memang ada kuda wakaf. Tapi kebanyakan milik pribadi. Nah, kondisi sekarang ini pesawat terbang nggak ada milik pribadi. Nggak ada orang punya Sukhoi, ya, beli sendiri. Ya kan? Itu milik pemerintah semua. Nah, yang berarti dia cuma tetap dapat 1, ya. Dapat 1 jatah, 2 jatah kembali ke kas maslahat muslimin, Baitul Mal. Ya, Baitul Mal. Ya. Kembali ke Baitul Mal. Ya, karena bukan punya dia. Kecuali kalau sang imam ingin memberikan tanfil secara khusus. Dia dapat 1 bagian plus bonus. Ya.
karena cuman kamu yang bisa pakai Sukhoi, ya ini sudah kita kasih jatah khusus tambahan. Ya. Kemudian kalau ini yang bagian daripada 4/5, ya. Bagaimana yang bagian 1/5? Ya. 1/5 kan itu wa'lamu anna ma ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli dzil qurba wal yatama wal masakin min sabil. Apa yang kalian ambil sebagai ghanimah kata Allah Subhanahu wa taala? Min syai'. Ini tidak terkecuali. Semua harta. Ya, nakirah. Di sini pertama 1/5-nya untuk Allah, lillahi. Walir rasul, untuk rasul. 2. Walidil qurba. Ya. Ya. Lillahi walir rasul ini satu bagian maksudnya. Kemudian lidil qurba 2. Ya. Wal yatama 3, wal masakin 4, wa bani sabil 5. Ya. Dan bagaimana pembagiannya? Ya. Adapun yang lillahi walir rasul, yang untuk Allah dan untuk rasulnya, ini untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ya. Ini untuk kemaslahatan kaum muslimin. Apa saja, macam-macam. Ya. Macam-macam kemaslahatan kaum muslimin. Butuh buat masjid dan lain sebagainya. Kemaslahatan kaum muslimin bersama. Ya. Kemudian yang kedua, dawil qurba. Siapa dawil qurba? Itu qarabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qarabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Banu Hashim dan Banu Abdul Muttalib. Ya, dapat mereka bagian. Makanya mereka enggak dapat zakat. Ya. Ya. Alu Muhammad, keluarga Rasulullah SAW, itu Banu Hashim dan Banu Abdul Muttalib tidak mendapatkan, haram bagi mereka makan zakat. Ya, mereka tidak mendapatkan zakat, tapi mendapatkan dari ghanimah, mendapatkan jatah dari ghanimah. Ini bagaimana pembagiannya? Ya. Khilaf di antara ulama, ada sebagian ulama yang mengatakan lidzakar mithlu hadzal unsayain, ada sebagian ulama yang mengatakan 1/2, laki-laki 1, laki-laki 2, perempuan 1. Sebagian ulama lain mengatakan tergantung keperluan, ya. Ya. Sebagian ulama lain dibagi rata, ya. Baik, jadi tidak ada nasnya memang. Tidak ada nasnya, tapi yang paling sesuai dengan kaidah syariat itu tergantung hajatnya. Selama tidak ada nasnya. Ketika untuk dikatakan lidzakar mithlu hadzal unsayain 1/2, ini kan masalah warisan. Ya. Ya, warisan beda dengan ghanimah. Ya. Sisi banyak sisi. Kalau mau dikiaskan kan harus sesuai dengan farak dengan asalnya. Jauh antara harta ghanimah dengan harta warisan. Ya, harta ghanimah dengan harta warisan. Harta ghanimah pendapat yang sesuai dengan kemaslahatan ini, maka dilihat kemaslahatannya. Ada yang orang yang mendapat jatah cukup besar daripada daripada harta ghanimah tersebut, karena kemaslahatannya mengharuskan seperti itu. Ada yang tidak dapat jatah walaupun dia qarabatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syiah misalnya. Ulama mengatakan Syiah tidak berhak. Walaupun mereka mengaku qarabatul Rasulullah SAW, tidak berhak. Ya. Tidak berhak untuk mendapatkan jatah ini. Ya. Atau yang mereka disebut ulama misalnya fusa.
dapat jatah dibuat berzina, dibuat minum khamr, ini juga tidak dapat jatah. Walaupun qarbatu Rasulullah SAW wala karamah. Iya, tidak mendapatkan jatah seperti ini. Makanya ini tergantung kemaslahatannya. Kemudian wa nama qadim min syai'in fa nadilakum salli rasul bil qurba wal yatama jelas ya, anak yatim. Ya, baik yang miskinnya maupun yang kayanya, tergantung keperluan juga. Ya, imam ya. Demikian juga qurbat Rasulullah SAW juga tidak khusus yang miskin. Ya, umum. Wal masakin, kemudian orang-orang miskin. Wa banis sabil, kemudian orang yang musafir, kemudian kehilangan bekalnya atau habisan bekalnya, maka ini diberi bekal sampai dia ke kampung halamannya. Macam-macam. Bisa bentuknya uang, bisa bentuknya tiket plus uang, tergantung kemaslahatannya. Ya. Hanya saja di sini ada bentuk perbedaan dengan zakat. Ya. Ada kan ini zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fi riqab wal gharimin fi sabilillah wa ibnis sabil. 8. Ya. 8 ini. Sementara di sini walamu anna maghanimtum fa anna lillahi khumsuha lil qurba wal yatama masakin. Ya, 5. Ya. Di sini ada keterangan banyak hadis-hadisnya di dalam hadis Rasulullah SAW. Kalau yang namanya zakat itu tidak mesti ta'mim. Ta'mim itu tidak mesti fuqara dikasih. Ya. Jadi kita keluarkan 1 miliar kita punya zakat. Fakir dikasih, kita bagi 1/8, tidak mesti. Tidak mesti kita bagi 1/8. Bisa jadi kita kasih ke fakir semua. Bisa jadi kita kasih ke fisabilillah semua. Bisa macam-macam, suka-suka kita. Karena ada nas di dalam hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan perkara ini. Tapi berbeda dengan apa? Dengan ghanimah tidak ada nas, maka wajib ta'min. Ya. Fa'ana lillahi khumsahu di Rasulullah qurba di 1/5 betul-betul dikasih. 1/5 ini 1/5 ini 1/5. Disisihkan sudah. Ya. Faqala rahimahullah ta'ala wa yusyarikul jaisu sarayahu fima ghanimat wa yusyarikunahu fima ghanim. Ya. Kemudian ya. Yusyarikul jaisu ya. Jadi tentara inti ya. Tentara inti itu berhak untuk mendapatkan ghanimah yang didapatkan oleh Sariyah. Jadi kita misalnya mengutus pasukan 100.000 pasukan. Ya. 100.000 pasukan ke medan tempur. Nah, dalam waktu-waktu tertentu ya, ada yang menunggu di tempat, ada yang menyusup. Kita susupkan misalnya kita kirim 400. Ya. Ini namanya Sariyah. Pasukan-pasukan kecil dari pasukan yang besar. Apa namanya itu? Ya. Nah ini kalau Sariyah tadi berhasil mendapatkan ghanimah di situ, maka al-jais yusyarikunahu. Ya. Karena dia sudah berangkat ikut berjihad, dia dapat jatah juga. Nggak boleh, nggak bisa. Oh ini jatah kami yang loh. Kebetulan aja kalian yang dipilih, kan kita sama-sama satu pasukannya. Ini bukan yang tinggal di kampung, enggak. Ya, kalau yang standby di kampung, qaidin mereka tidak dapat. Tapi ini mereka sudah sama-sama pergi medan perang. Tapi kan strategi imam berhak untuk mungkin nih kita kirim 1 batalion dulu. Kita kirim. Kita lihat ternyata dia menang.
Ini berhak mendapatkannya. Iya. Dan sebaliknya, wa yusharikunahu fima ghanim. Dan sebaliknya syariah, iya, yang kita kirim nggak dapat, tapi pasukan inti justru malah dapat. Iya. Pasukan inti justru malah dapat ghanimah. Iya. Yang terlanjur yang pasukan yang utusan tadi yang tidak dapat, dia juga berhak untuk mendapatkan jatah, karena ini satu kesatuan, ya, satu pasukan yang sekali kirim ke medan perang. Ini seperti itu. Faqala rahimahullah ta'ala wal ghalu minal ghanimati yuhraku rahluhu kulluhu illa silah wal mushafa wa ma fihi ruhun. Ya. Dan al-ghal ini yang curang, yang ngambil diam-diam dari harta rampasan perang. Dia lihat, ada perhiasan atau ada intan, masukin kantong, ya kan? Ini atau ada apa saja, ya. Ya. Jadi al-ghal dosanya besar. Itu huwa alladhi ya'khudhu minal ghanimati qabla an tuqsam. Ya. Dia itu adalah orang yang mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Ini diserahkan dulu kepada imam, nanti dibagi-bagi. Sabar. Ya. Allah SWT berfirman dalam Ali Imran ayat 161. Ya. Wa makan nabiyyin ayyaghul wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Tsumma yuwaffaku nafsin bima kasabat, tsumma yuwaffaku nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Tsumma tuwaffaku nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ini tidak layak bagi seorang nabi untuk ghal. Ya. Untuk ini, ghal ini khusus mencuri, tapi khusus di dari harta rampasan perang. Ya. Dan barang siapa yang berlaku ghal ini, ya, dia mencuri harta rampasan perang sebelum waktunya, ya, maka dia akan didatangkan oleh Allah SWT nanti dari kiamat dengan harta rampasan perangnya nanti dari kiamat. Diperlihatkan, ini hasil rampasan dia. Dipermalukan nanti dari kiamat. Tsumma tuwaffaqu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian akan diberikan balasan, disiksa sesuai dengan apa yang dia lakukan, dan mereka tidak dizalimi, mereka sendiri yang menzalimi diri sendiri. Ya. Ini termasuk perkara yang besar. Ya, perkara dosa besar. Ya. Perkara dosa besar. Ya. Disebutkan di dalam hadis bahwasanya man ghalla syai'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah yahmiluhu ala unuqihi. Ya. Jadi dia akan membawa atas rampasan perang terus di atas punduknya, ya, di atas punggungnya. Siapa saja ada yang lihat misalnya, kalau dulu kuda, ya, disembunyiin kuda sama dia di balik gunung, ya. Kalau sekarang mungkin lihat, ada Lamborghini, sembunyiin dulu. Dia sembunyikan, nanti yahmilu ala unuqihi. Dia akan diperlihatkan oleh Allah SWT, dipermalukan di hadapan khalayak nanti dari kiamat. Dia akan panggul di atas punggungnya. Ya. Kemudian, ya, Rasulullah SAW, ya, dan bahkan yang lebih kecil daripada itu, di dalam hadis yang muttafaqun alaih, anna rajulan ghalla na'laini minal maghnam wa akhbaru annahuma narun ala hadzal al-ghal. Jadi disebutkan dalam sebagian hadis bahwasanya ada salah seorang sahabat, disebutkan sahabat meninggal mati syahid. Sebagai sahabat nyeletuk, hani'an lahul jannah ma'wa. Masya Allah, senangnya dia masuk surga gitu. Mati syahid. Kata wallahi tidak, dia tidak mau surga, kata Rasulullah SAW. Demi Allah dia tidak mau surga. Ya.
Karena saya melihat dia di dalam neraka yang syirakain, ada 2 sendal saja. Cuman ngambil sendal coba. Ya. Sendal dari api di dalam neraka jahanam, waliyadzubillah. Nggak jadi mati syahid. Ini Rasul mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Inilah amalan itu tergantung penutupnya. Ya. Tergantung penutupnya. Waliyadzubillah. Ini hati-hati daripada perkara dosa. Ya, nas'alullah al-afiyah. Ya, Allahumma sallim minna. Sudah mati syahid, sudah syahid dalam keadaannya. Kalau syahid sudah tinggal, selamat sudah. Tapi ternyata ketika itu dia dalam keadaan mencuri sendal. Sendal apalah artinya. Tapi dia akan bawa sendal tersebut dan dia akan pakai sendal tersebut menjadi api yang panas membakar sekujur tubuhnya nanti di hari kiamat. Apa tidak mengerikan? Ini menunjukkan bahwasanya ini kabirah minal kabair. Bentuk pengkhianatan seperti ini. Yuhraq. Ya, dan kalau ketahuan, yuhraq kullu rahlu kullu. Dibakar semua rahlu. Jadi dibakar kalau dia bawa apa? Jadi yang namanya orang berjihad itu kan tidak tahan kosong. Ya, dia bawa perbekalan. Perbekalannya semuanya dibakar. Ya. Perbekalannya semuanya dibakar. Ya. Illa silah wal mushaf wa mafiruh. Kecuali senjata jangan dibakar karena ini maslahat bagi kaum muslimin. Ke wal mushaf karena di situ Al-Qur'an, barangkali dia coba lihat mushaf. Kenapa disebutkan oleh mu'allif rahimahullah secara khusus? Karena kebiasaan para mujahidin zaman dulu berjihad itu bawa mushaf. Bawa mushaf. Bukan bawa gaplek. Wala bawa gitar. Wala bawa ini gimana mau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Gimana mau berkah? Ya kan? Ya. Nah ini makanya ulama mengingatkan waktu kemarin perang Arab Israel kemarin itu, ini kan kalah Arab. Jadi mana? Tauhid lemah, maksiat penuh. Ya. Ya, jauh dari berkah dan rahmat Allah SWT. Akhirnya kalah. Walaupun sudah ada Mesir, ada Yaman, ada Arab, Saudi, ada Irak, semua kalah sama Israel. Ya itu radio musik itu waktu itu lagi ngetop siapa, Laila Alwi atau apa gitu. Di sama operator radionya di semangatin. Ya Allah, waraakum Laila Alwi. Ya. Ini Laila Alwi bela kalian. Oh, Laila Alwi. Waliyadzubillah sallallahu alaihi. Ini lihat. Ini disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala, mu'allif rahimahullah taala, yuhraq rahluhu kullu ya illa silah wal mushaf. Artinya kebiasaan para muqatilin mujahidin zaman dulu tuh mutawwi'in. Ya. Mereka multazimin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT, bawa mushaf. Ya. Bawa mushaf, bukan aksesoris mushafnya, tapi betul-betul di waktu senggang mereka baca, mengharapkan pertolongan Allah SWT, mengharapkan rahmat Allah SWT, karena tidak mungkin kita ditolong tanpa taufik dari Allah SWT. Tidak mungkin menang. Umabiruh, dan tidak boleh juga membakar apa yang ada ruh di situ. Jadi tidak, karena apa? Karena larangan membunuh hewan dengan api. Nah, di sini dibakar di hadapan tentara, disaksikan. Nih lihat nih, colongannya si Anu dibakar. Hadiah sebagai pelajaran ini. Ya. Yuhraq amamal jun. Di hadapan bala jalan tentara semuanya.
Dan disebutkan oleh faedah oleh Syekh Fauzan hafizahullah taala, termasuk ghal, ya, ghal itu kullu muwazzafin yabkhasu min amwalid daulah syai'an lam yu'zan lahu wa kullu amilin ala sadaqah yaqbalul hadaya fa innahu ghal. Ya. Orang yang pekerja ya, yang korupsi, ini termasuk ghal. Nanti dia akan lihat nanti di hari kiamat apa yang dia curangi tersebut. Ya. Iya. Termasuk juga hadayal ummal. Hadayal ummal. Jadi orang yang sudah digaji, ini waliyadzubillah sudah menjadi perkara yang lumrah di negeri kita. Orang yang sudah digaji resmi, terus dia mengharapkan hadiah dari pekerjaannya tersebut. Semua ini dari kelas bawah sampai kelas atas ini mentalnya mental tempe semua. Ya. Mulai dari ngurus KTP, mulai dari macam-macam birokrasi semuanya. Memang dia pekerjaan dia yang ngurus KTP, tapi dia minta tips. Wah, ini ghal, termasuk ghal. Apa saja? Nah, ini apa misalnya yang di hotel-hotel tuh bellboys ya. Itu kan sudah digaji dia memang untuk ngangkat-ngangkat barang, tapi kalau nggak dikasih cemberut dia. Dan ini kalau yang nggak dikasih disalahkan. Ini semestinya di tempat-tempat yang bonafit itu dilarang memberi tips pada pekerja kami. Ada itu sebenarnya kemaslahatan buat mereka sendiri. Kemaslahatan buat mereka sendiri sebenarnya. Buat perusahaan itu sendiri. Kenapa? Karena kalau mentalnya mental tips, dia nanti kerjaannya nggak ikhlas. Kerjanya nggak akan maksimal. Dia nggak akan sungguh-sungguh kalau nggak dikasih tips. Akhirnya apa? Tips terusnya. Nah, ini ghal. Dan ini subhanallah sudah penyakit hampir sulit, kronis, hampir tidak bisa disembuhkan. Ya mungkin memang nggak akan bisa disembuhkan. Ya, tidak akan disembuhkan. Artinya semuanya dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Nah itu calo-calo mafia segala macam itu samanya. Nah itu ghal, hadayal ummal ghulul. Ya. Sama juga bahkan disebutkan dalam hadis, ya. Disebutkan dalam hadis ada salah seorang sahabat amil shadaqah, ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk memungut zakat. Ya, amwal dhahirah. Dan perlu diketahui, disebutkan oleh ulama, yang dipungut oleh amil zakat itu amwal dhahirah. Ya. Coba lihat kitab-kitab fikih semuanya seperti itu mengatakan. Iya. Bukan amwal al-batinah. Amwal dhahirah itu harta-harta yang kelihatan. Ya, seperti onta kelihatan, kambing kelihatan. Nah, soalnya kambing jadi-jadian nggak kelihatan ya. Kambing beneran. Dilihat kelihatan. Nah ini dipungut. Korma kelihatan. Yuharras. Ini kalau kering nanti keluar sekian ton. Keluarkan 1/10. Ya. Atau korma kelihatan. Tapi amal batinah ini tidak dipungut. Tapi kesadaran masing-masing. Amal batinah uang emas dia punya disimpan dia tempat penyimpanannya, uangnya. Ini enggak. Ini tidak bentuk dipungut. Ya. Jadi amwal zahirah saja yang diperintahkan Rasulullah untuk pergi-pergi, untuk ngambil sini, ini lihat kormanya, lihat ontanya, dihitung. Kemudian diambil. Nah, ada sebagian sahabat bilang, ya, hadhil lakum shadaqah wa lana hadiah, wa lana hadiah. Ini sedekahnya ya Rasulullah, dan ini saya dikasih hadiah. Iya. Wah, Rasulullah marahnya luar biasa. Ya. Afala yajlis fi baitihi wa ya'ti lahu hadiah wa ta'ti lahu hadiah. Ya. Coba kau tinggal di rumahmu. Ya. Kau enggak pergi ke sana. Apa akan datang hadiah? Enggak kan? Ya, artinya apa? Artinya ini
Satu dari untuk menutup pintu tidak ikhlas tadi. Dia jadi pekerja, jadi kerja memungut zakat untuk mendapatkan imbalan hadiah. Kan dia sudah capek jauh-jauh kemana ke mana gitu dia pungut. Nah, ada orang yang kasih hadiah ini bonus tips. Itu jangan diterima, tidak boleh diterima. Ya, tidak boleh diterima. Ya. Insyaallah kita lanjutkan besok. Itu masalah kharaj, ya. Masalah kharaj. Jadi kalau mendapatkan harta rampasan perang berupa tanah, aset berupa tanah, seperti apa kebijakan sang amir, sang imam. Nah, insyaallah besok kita bahas. Ya. Ini kalau pembahasan ghanimah, harta-harta yang mangkulah, yang bisa dibawa kemana-mana. Tapi kalau tanah, ini ada pembahasan khusus. Jadi insyaallah besok kita bahas. Wabillahi taufiq. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.